Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pusaka Sahabat Family. Kali ini adalah pertama kalinya di channel kami, yaitu channel Pusaka Sahabat Family. Kita sedang kedatangan tamu, yaitu Mas Febri. Nah, di sini sedikit cerita tentang Mas Febri. Mas Febri di sini adalah putra dari Bapak Agus Yadi dan Ibu Halimah. Mas Febri ini merupakan salah satu pemuda yang berasal dari desa Brabe, yang mana dia bisa mendapatkan beasiswa subsidi dari pemerintah ke Fakultas Kedokteran di Hubei, Cina, yang saat ini sedang dilanda corona. Betul? Oke. Tapi perlu diingat, saya datang ke sini tidak membawa virus corona, melainkan saya datang ke sini membawa virus cinta. Wah, masya Allah, itu yang nggak nguatin buat Mas Febri di sini. Oke, kita santai aja ya guys. Kita kali ini cuap-cuap sedikit, berbagi tips bagaimana kehidupan di Cina, bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Perlu kalian ketahui guys, di sini Mas Febri ini merupakan santri tulen, ya, 100% ya, ingat 100% santri tulen, dimana beliau di sini mondoknya 3 tahun, dulu pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Wal Karomah yang satu alma mater dengan saya, dan aliyahnya beliau juga melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, tepatnya di MA Model Zainul Hasan, dan lagi-lagi satu alma mater dengan saya. Bedanya kalau saya di Indonesia saja, kalau Mas Febri, masya Allah, linknya sampai ke negeri Cina. Betul katanya pepatah yang mengatakan utlubul ilma walau bisrin. Nah, di sini Mas Febri menerapkan itu. Betul Mas? Betul. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bukan utlubul hubbah walau bisrin. Betul, jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke, langsung saja kita minta Mas Febri untuk gimana sih bercerita tentang pengalamannya ketika di pesantren, baik di pesantren Darul maupun pesantren Zainul Hasan Genggong. Awalnya dulu saya di pesantren, di Pondok Pesantren Darul Wal Karomah. Saya itu adalah santri yang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan semangat, dengan terus ingin rasa tahu untuk tentang pengetahuan ilmu agama, sosial, bahasa Arab, bahasa Inggris, bagaimana prinsip saya itu ingin membawakan nama baik pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Wal Karomah, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Bismillah, dimanapun saya berada, dengan niatan berjuang bawa nama pondok pesantren Darul dan Zainul Hasan, insya Allah Allah berikan jalan kemudahan untuk berjuang dimanapun dan di kapanpun. Dan saya selalu ketika di pesantren, Mas ya, dulu saya itu sering yang namanya khidmat, paling suka yang namanya khidmat, mengabdi. Dengan cara apa? Ketika di pesantren, dengan cara nyapu di halaman, ya, membolak-balikkan sandal di pesantren. Sangat sepele sekali ya. Sangat sepele, tapi hikmah di balik itu luar biasa. Bahkan ketika di Genggong, setiap hari Jumat, malam Jumat, itu kan ada yang namanya tahlilannya. Tahlilan mana semua santri kumpul di makbarahnya Ki Hasan Sepuh Genggong. Saya bagaimana ada di posisi terdepan, bagaimana caranya bisa mengipasin kiai. Itulah bagaimana saya bisa mensenyumkan kiai, bukan senyumnya untuk orang banyak, tapi spesial senyumannya kiai untuk saya. Subhanallah, bagaimana ya Allah saya bisa mensenyumkan kiai, membawa nama baik pondok pesantren. Dengan itu Allah berikan jalan kemudahan untuk meraih segala apa yang saya ingin. Dan intinya dulu waktu di pesantren juga sering yang namanya, paling suka yang namanya ulama. Sering ziarah setiap malam, tengah malam, bermunajat kepada Allah. Dengan pelantara para aulia Allah, Allah angkat derajat
kita, Allah angkat derajat para santri-santrinya, begitu Mas. Masya Allah. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan guys, bahwa Mas Febri di sini juga merupakan santri yang ingin melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri, Bahkan sampai ke mancanegara. Benar, karena tujuannya saja saya itu awalnya dari kacamatan, kabupaten, provinsi, bahkan luar negeri, sekarang Asia, bahkan saya nantinya ingin ke benua Eropa. Masya begitu. Allah. Mudah-mudahan Amin, amin, amin. Begitu. Karena berawal ketika di pesantren dengan semangat besar, dengan mengikuti lomba versi tingkat kacamatan, awalnya alhamdulillah juara tingkat, setelah itu kabupaten, setelah kabupaten provinsi. Oh iya, dulu pernah ikut Dai Muda Indonesia, Masya Allah. Ya, dulu jadi Dai Muda. Amin. Dulu kan pernah di Dai Muda Indonesia untuk mewakili pesantren, bagaimana bisa berdakwah, karena tujuannya saya satu, dimanapun saya berada, tujuannya yaitu untuk berdakwah, untuk meneruskan estafet perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu membawakan kebaikan, menyebarkan kebaikan, begitu. Masya Allah, itu yang tidak ada di mudah-mudahan bukan hanya Mas Febri di sini, mudah-mudahan semua santri yang menimba ilmunya di pesantren juga memiliki cita-cita dan harapan yang besar, bisa menjadi Mas Febri yang lain, bahkan bisa melebihi dari Mas Febri. Amin. Ya, oke. Gimana untuk biar lebih asik kan? Iya, jelas. Kita santuy aja guys. Santuy. Iya, santuy. Kita berbagi pengalaman tentang bagaimana sih menjadi santri, sehingga kelak ketika ia sudah kembali ke masyarakat, dia bisa menjadi seorang yang sukses, bisa membawa nama baik bukan hanya ketika ia menjadi seorang santri, melainkan ketika dia sudah bermasyarakat, dia tetap menjadi sosok santri yang hakiki. Betul Mas? Betul. Masya Allah. Itu yang kita harapkan dari santri-santri yang santri kader milenial. Ya. Tidak ada yang namanya alumni santri. Betul, ya. Alumni betul. santri. Selamanya kapanpun kita tetap harga mati santri. Oh, iya. Harga mati. Iya, harga mati. Dimanapun kita berada, di luar negeri, pergi bukan untuk pergi, melainkan pergi untuk kembali, dan kembali untuk membahagiakan dan membawa nama baik pondok pesantren, yaitu santri khususnya. Oh iya Mas, dulu ketika di pesantren, Mas Febri kan tentunya banyak sekali pengalaman yang baik manis, baik pahit, sedap, asin, complicated ya. Nah di sini gimana sih pengalaman dari bukan pengalaman sih, tips dari Mas Febri sekiranya menjadi sosok yang memiliki mentalitas yang sangat luar biasa. Begitu. Saya pernah punya pengalaman sering digojlokin sama seseorang, dan khususnya ada guru saya, yaitu waktu di Zainul Hasan Genggong nih Mas ya. Waktu itu saya mengikuti lomba dan pernah tidak juara waktu itu. Lalu Ustadz itu mengatakan kepada saya, sudah Febri gak usah ikut lomba lagi. Soalnya kenapa? Soalnya Febri ketika ikut lomba yaitu tank seletengan. Tank seletengan itu apa bahasanya itu? Iya, apa? Suka ngentengin? Iya, suka ngentengin, begitu. Sudah gak usah ikut lagi. Wah. Terus ketika Ustadz itu mengatakan begitu, oke, karena pada hakikatnya Mas, begitu. Biarkanlah orang lain itu mengatakan aku itu bagaimana, tapi lihatlah suatu saat nanti aku ingin mensenyumkan engkau yang mengatakan aku itu bagaimana pada dirimu. Masya Allah, luar biasa. Buktikan caranya, buktikan salah satunya. Lalu saya buktikan kepada Ustadz itu, saya tidak mengikuti lomba beneran, tidak pernah mengikuti lomba, tapi lewat sekolah itu ya, tapi saya melewat lembaga lain. Nah, untuk membuktikan ke Ustadz tersebut. Lalu bagaimana saya bisa mensenyumkan Ustadz tersebut? Lalu saya ikut lomba. Setelah lomba-lomba bawakan nama baik pesantren, terus meningkat. Akhirnya Ustadz tersebut tersenyum. Masya Allah. Karena semuanya itu harus dengan gojlokan, harus ada di tekanan. Itu bukan cemoohan, bukan, tapi malah motivasi buat diri kita. Begitu. Oh iya, di sini Mas Febri perlu kalian ketahui juga, dulu sebelum beliau mendapatkan beasiswa kedokteran di
Hubei, Fakultas Kedokteran di Cina, beasiswa subsidi dari pemerintah. Beliau sudah menjalani kuliah selama 2 semester ya? Iya benar. Betul. Kebetulan 2 semester beliau itu jurusannya mengambil sastra Arab. Lah, di benak beliau itu merasa kurang tertantang. Akhirnya mencoba mengikuti tes dan ikut tes ke Surabaya. Untuk kedokteran, dan beliau diam-diam tesnya tanpa bertanya atau konsultasi terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Beliau baru menyatakan kalau beliau lolos ke Cina setelah mengikuti tes. Gimana sih Mas Febri, cara Mas Febri bisa mendapatkan beasiswa di Cina? Awalnya kan saya sudah semester kedua ya, sudah bayar yang namanya SPP, UKT di kampus, tempatnya di Malang, sudah bayar 1 minggu bayar. Saya ada kabar info ya untuk tes kedokteran di Cina. Wah, kedokteran di Cina, karena impian saya dulu emang dokter ya. Tapi dimanapun tetap tujuannya satu, yaitu apa? Untuk menebar kebaikan, untuk berdakwah, syiar Islam begitu. Nah setelah itu saya coba untuk menghubungi kontak salah satu panitia tes tersebut, lalu saya mengikuti tes tersebut. Alhamdulillah saya lolos. Ya, setelah lolos, setelah itu saya dikarantina selama 6 bulan. Disitulah cukup lama. Disitulah digembleng tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Mandarin. Nah, prioritasnya bahasa Mandarin juga ya. Soalnya orang Cina itu sangat kental dengan yang namanya budaya. Jadi orang Cina itu tidak mau untuk mengetahui bahasa-bahasa lain. Bagaimana orang lain yang harus mengetahui bahasanya sendiri begitu. Terkecuali di kampus. Soalnya di kampus itu kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus memiliki skill yang tinggi dalam komunikasi bahasa Inggris begitu. Dengan dulu sebelum masuk kedokteran itu ada tes kan, tes TOEFL juga, Mandarin dan kedokteran. Untuk skor minimal dari 450 dulu ya. Tapi kalau sekarang sekitar di atasnya tentunya begitu. Iya. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Pengalamannya beruntung Mas Febri dulu ketika di pesantren tidak hanya belajar kitab, melainkan kebetulan beliau dulu ketika di Darul Waqf pernah tinggal di asrama, baik di LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Arab, dan LPBI, betul Mas? Lembaga Pengembangan Bahasa Inggris. Jadi di pesantren pun kita tidak hanya diajari tentang masalah kitab saja, melainkan juga kita dikenalkan dengan budaya-budaya asing. Biar apa? Salah satunya agar kita tidak ketinggalan dengan budaya zaman milenial seperti saat ini. Perlu diketahui dulu, saya ketika baru lulus SD Mas ya, itu saya paling tidak suka yang dengan namanya bahasa Arab. Paling tidak suka yang dengan namanya bahasa Arab. Tapi ketika sudah masuk pesantren, masuk salah satu lembaga LPBA di pesantren Darul Waqf, ternyata subhanallah begitu indah ilmunya Allah. Setelah itu melanjutkan di model juga ada multi bahasa, multi bahasa. Di mana juga kesehariannya juga menerapkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena memang bahasa sangat penting dimanapun. Ketika kita bisa menguasai suatu bahasa, kita bisa berada di mana saja. Ya, khususnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, sudah genggaman dunia ada di tangan kita. Masya Allah. Oh iya Mas, kenapa sih Mas kan di sini memilih kuliah di Fakultas Kedokteran? Kenapa memilih di Cina? Kenapa tidak memilih kayak seperti halnya di Australia, di Amerika, di Jerman dan sebagainya? Kenapa harus Cina? Karena Cina ini zaman sekarang ya. Peradaban dunia itu ada di Cina. Benar katanya Mas tadi, utlubul ilma walau bisin kan. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina lah. Cina bukan cuma peradaban ekonomi, budaya, sosial, semuanya ada di Cina. Dari itu kita gali apa yang ada di Cina, lalu kita terapkan nantinya di negeri Indonesia. Begitu. Berarti Mas Febri ini yang Mas Febri lakukan saat ini adalah merampok ilmu sebanyak. Ya benar. Dan kenapa juga di Cina? Salah satunya saya belajar di kedokteran di Cina juga untuk biaya sangat-sangat murah di Cina, begitu Mas.
Baik biaya hidup? Iya, baik biaya hidup, kebutuhan sosial, belajar, buku, semuanya murah, sangat terjangkau begitu. Iya. Itulah kelebihannya Cina, mempermudah segala akses untuk masyarakatnya, baikpun orang lokal maupun orang luar negeri untuk belajar di Cina. Artinya di sana tidak dibedakan antara benar. baik mahasiswa yang dari Cina sendiri ataupun dari luar negeri. Nah, sama halnya dengan produk-produk Cina. Kenapa? Cina itu sangat murah karena itulah kesempatannya Cina untuk menyalip menyalip negara-negara lain begitu. Iya betul. Masya Allah. Ya, jadi kuliah kedokteran memang sangat dibutuhkan. Iya, sebab begitu juga. Sebab dengan seiringnya zaman, otomatis populasi di dunia ini semakin meningkat. Masyarakat, orang setiap hari yang lahir kan, begitu. Otomatis juga kebutuhan tenaga medis sangat diprioritaskan, sangat dibutuhkan. Nah, kenapa saya juga memilih kedokteran? Agar mudah nantinya untuk mengayomi masyarakat, agar mudah untuk membantu masyarakat, begitu Mas. Jadi dari santri kembali lagi ke masyarakat untuk membantu masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama guys doakan Mas Febri di sini, semoga ia menjadi dokter seperti halnya santri. Ya bukan santri yang menjadi dokter, tapi dokter yang masih memegang teguh prinsip kesantriannya. Benar. Saya pernah berkata sama salah satu guru saya, yaitu Dr. Haris. Beliau seorang ulama juga dokter. Saya pernah talk sama beliau, sampai harus jadi ulama yang berintelektual sebagai dokter yang berkepribadian sebagai ulama. Masya Allah. Begitu. Luar biasa pesan moral yang bisa kita petik. Iya, benar. Luar biasa sekali. Perbincangan kita semakin asik seraya kita mendengarkan pengalaman bagaimana beliau ketika menimba ilmu di Cina, ketika beliau juga ketika menjadi santri dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa pengalamannya, sangat menginspirasi. Dia bisa membuktikan, Mas Febri ini salah satu santri yang bisa membuktikan bahwa santri itu tidak hanya bisa kitab saja, tapi santri juga bisa menjadi dokter. Benar. Masya Allah. Luar biasa. Santri itu serba bisa jadi, benar. Bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, pembisnis, politisi, semua serba bisa. Dan bisa hidup di mana saja. Karena kita diterapkan di pondok pesantren yaitu dengan hidup sederhana. Begitu. Oh iya Mas. Ketika Mas Febri ini sudah mulai menimba ilmu di Cina, otomatis Mas Febri ini kan menghadapi baik suasana yang baru, budaya yang baru, dan masyarakat yang juga benar-benar asing. Kira-kira ada nggak sih kesulitan beradaptasi dengan budaya di Cina? Benar. Karena Cina ini kan mayoritas ini komunis kan? Iya, komunis, betul. Kita juga yang pertama itu kesulitan dalam komunikasi karena orang Cina itu kan menggunakan bahasa Mandarin kan. Betul. Karena pada waktu itu saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Mandarin, jadi kita harus perlu penyesuaian agar supaya kita tidak terkecoh. Dan ketika saya berada dimanapun, saya itu melihat strategi, tidak langsung bergerak, tapi bagaimana strategi yang ada di sini sekiranya saya bisa langsung maju ke depan. Masya Allah, luar biasa. Begitu. Jadi memiliki kiat-kiat tersendiri. Iya, benar. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dari sana. Benar. Jadi memang kunci utama itu ada di bahasa. Di bahasa. Tapi kalau masyarakatnya sendiri welcome nggak dengan? Sangat welcome. Apalagi di sini kan Mas Febri statusnya orang Indonesia, Muslim, dan hidup di negara yang Muslimnya itu bisa kita katakan minoritas. Benar. Yang pertama bahasa, yang kedua itu makanan. Makanan. Karena orang Cina itu kan bebas mau makan apa saja, bebas makan daging B2, makan ini dan itu semuanya bebas. Nah, kita kesulitan yang namanya cari makanan
uniknya di dalam kampus kami itu ada satu kantin yang khusus untuk orang muslim. Masya Allah. Begitu. Jadi buat kalian yang berkeinginan menjadi seperti Mas Febri, kuliah di luar negeri, khususnya di Cina, di Hubei University, jangan khawatir guys, di sana juga sudah tersedia yang namanya warung halal. Jadi berarti di sana tidak menjadi kendala lah ketika kita mencari makanan, asal tidak mencari warung yang sembarangan. Insya Allah makanan yang kita makan juga halal. Betul, Mas? Ya. Dengan seadanya itu kita juga bisa masak, begitu ya, bisa menjadi suami idaman buat istri kita nantinya. Ketika kita sudah bosan dengan masakan yang ada di warung tersebut, kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dapat waktu di rumah, yaitu praktek goreng-goreng, masak. Ketika di pondok juga poloan ya, Masya Allah. Oh ya, di Cina juga ada poloan? Iya ada. Bagus sekali, teman-teman itu kompak, makan bareng, masak bareng, jiwa raga tetap Indonesia. Masya Allah. Makanan khas itu Indonesia itu cek-cek itu tetap masih. Waduh, cek-cek guys. Jadi cek-cek masih tidak tertinggal lah. Tidak tertinggal. Benar. Jadi jangan khawatir ketika kalian ada dimanapun, ketika kalian sudah punya pengalaman baik menjadi seorang santri, kalian akan bisa mengaplikasikan kesantrian kalian ketika sudah berada di manapun, bahkan berada di Cina. Selain Cina, kenapa saya milih Cina? Selain peradaban dunia, juga relasi dengan orang Cina. Relasi itu penting, sehingga bagaimana saya memiliki relasi dengan orang-orang Cina. Dengan buktinya, alhamdulillah, dengan biidznillah ya. Awal-awal saya kuliah itu kan dengan juga biaya hidup ada kan dari orang tua begitu kan. Betul. Tapi dengan seiringnya waktu, bagaimana saya bagaimana taktik gitu ya, taktik skillnya bisa maju ke depan, saya cari cara apa yang diperlukan oleh negara Cina ini. Nah, dengan itu saya menggali. Nah, saya buka usaha juga di Cina begitu. Seiring dengan belajar, saya juga cari relasi dengan orang Cina begitu. Lah di Cina itu Mas perlu diketahui ya, sangat kental dengan yang namanya obat tradisional. Begitu, obat tradisional ya. Sehingga ada salah satu yang sangat diminati di negeri Indonesia apa? Yaitu sarang burung walet. Begitu, sarang burung walet itu di Cina sangat banyak sekali peminatnya. Dengan itu saya membawa sarang burung walet ke Cina begitu. Jadi ketika pulang dibawa dari sini? Iya, sering kirim dari Indonesia Cina, kirim di Indonesia Cina begitu. Masya Allah. Ekspor. Jadi jiwa santri, entrepreneur santrinya itu masih ada. Iya, benar. Bagus, luar biasa. Jadi harus bisa mengaplikasikan apa yang kita bisa untuk hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat. Benar. Betul. Oh iya, di sana untuk beradaptasi dengan dosen itu gimana sih? Adakah Mas Febri kan sudah pernah kuliah di Indonesia? Ada nggak titik perbedaan antara beradaptasi dengan dosen di Cina dan dosen di Indonesia? Iya ada. Yaitu dengan bahasa. Oh, bahasa. Kadang dosen itu menggunakan bahasa, kan pengantarnya kami itu kedokteran itu bahasa Inggris full. Bahasa Inggris full. Dengan seiringnya waktu juga dosen itu menerangkan dengan bahasa Mandarin. Dengan ketika menerangkan bahasa Mandarin itulah kita kesulitan. Selain dengan bahasa ilmiah kedokteran, masih ditambahi dengan bahasa Cina kan. Berarti PR-nya luar biasa ya. Begitu. Bukan hanya belajar bahasanya, tapi juga belajar istilah-istilah yang sangat sulit, istilah kedokteran dengan menggunakan bahasa Mandarin. Masya Allah, cukup sulit juga ya. Apalagi ya, kalau saya lihat dari media sosial dari Mas Febri, pernah beberapa kali Mas Febri upload seperti hanya berdakwah, menjadi imam ketika masjid. Apa betul Mas? Benar. Masya Allah. Itulah yang menjadi tolak ukur saya itu sama Gusti Allah ditaruh di Cina. Dengan minoritas muslim, tapi Allah masih sampean ada di mana tetap dakwah. Begitu. Berarti tetap memegang teguh jiwa santri. Benar. Kemanapun ia berada, dakwah tetap yang
diprotes. Karena dalam kacamata masyarakat, Cina itu sangat sinis dalam agama. Ya, tapi betul. ketika kita mengetahui Cina dengan sebeluk-beluknya, Cina itu baik sekali. Penuh dengan toleransi. Padahal di sana banyak masyarakatnya yang ateis, betul? Benar. Semuanya rata-rata itu ateis, tidak berketuhanan. Tapi perlu diketahui, pemerintah Cina yaitu sangat toleransi terhadap masyarakatnya. Bagi orang yang mau beragama ya monggo, bagi yang tidak mau beragama ya monggo. Lah, jadi ketika kita mengikuti aturan yang ada di Cina, kita di sana itu akan selamat, akan aman, tentram. Semuanya terjamin sama pemerintah Cina, begitu. Dan masyarakat Cina itu sangat toleransi sekali. Ya meskipun yang Muslim, yang tidak Muslim, bahkan masyarakat ketika bulan suci Ramadan kayak seperti ini ya, itu masyarakat Cina itu sering mengundang kami dengan dakwah, dengan makan bareng, buka puasa bareng. Masya Allah. Jadi sangat toleransi sekali. Iya. Luar Tapi biasa. nggak tahu juga maksud dibalik itu apa mau dijadikan mantu? Nggak tahu juga ya. Jangan sampai di sana belajar langsung kecantol dengan orang Cina. Mungkin sudah mulai ada benih-benih cinta di Cina. Lah, masih tunggu Jauh terlebih dahulu. Oh, iya. Iya. Kita masih fokus terlebih dahulu lah masalah ilmu ya, Iya. karena semuanya itu terletak pada ilmu. Kenapa? Kata makalah, tortul hubah bil amali, wanitul amalah bil hubbi. Tinggalkanlah cinta demi cita-cita dan gapailah cita-cita demi cinta. Masya Allah, luar biasa. Itu guys, pesannya sangat mengena sekali itu. Iya, khususnya untuk para jombloan ya. Tidak ada yang namanya kata pacaran, sayang-sayang. Sudah. Karena pada hakikatnya cinta yang sejati itu datangi rumahnya, tungguilah orang tuanya dan pintalah restunya. Waduh, tapi jangan saat ini ya. Iya, tunggu dulu. Ya, fokuskan. Sekarang sudah semester berapa, Mas? Sekarang sudah semester 8. Wow. Masih sekitar 2 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi luar untuk biasa di Cina ya. Tapi setelah itu kita masih ada yang namanya adaptasi. Ketika sudah lulus dari Cina ada yang namanya penyetaraan di Indonesia, yaitu sekitar 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun begitu. Masya Allah. Untuk menyesuaikan dengan kedokteran yang ada di Cina begitu. Seluruh mahasiswa kedokteran yang ada yang berkuliah di luar negeri itu perlu yang dengan adanya penyetaraan, adaptasi. Begitu. Soalnya ketika kita di luar negeri itu kita menggunakan bahasa perantara itu bahasa Inggris. Nah, ketika kita pindah ke Indonesia, otomatis kita perlu penyesuaian dengan bahasa Indonesia. Iya, betul, luar biasa. Ya. Dan ketika kita mengetahui bahasa Inggris, juga kita akan mudah untuk memperbaiki karir kita di berbagai negara, karena kita sudah memiliki pedomannya yaitu bahasa. Begitu. Betul. Entah itu mau bekerja di Amerika, di Australia, itu sama. Soalnya kita menggunakan bahasa Inggris begitu. Oh, betul. Iya. Oh iya. Berbicara masalah perkuliahan. Iya. Kita tahu bahwa saat ini bukan hanya di Cina yang memang awal mula yang sudah viral saat ini yaitu virus corona. Benar. Ya, itu sangat amat sekali mengganggu baik di bidang pendidikan, di bidang kepesantrenan ataupun di bidang perekonomian di masyarakat saat ini. Kira-kira apa sih dampak terbesar yang Mas Febri rasakan? Karena Mas Febri kan kebetulan tinggalnya di Hubei, di provinsi Hubei, di mana di sana merupakan negara yang pertama kali, wilayah yang pertama kali terkena virus corona. Iya, benar sekali. Kendala yang sangat mengganggu dalam aktivitas kami itu dalam pembelajaran, sehingga kita tidak bisa kembali belajar secara normal, akan tetapi melalui dengan online. Dengan online juga kita tidak maksimal kan? Iya, tidak maksimal dengan apa yang ada. Kalau kita secara langsung kita fokus terhadap apa yang diterangkan oleh dosen. Berbeda halnya dengan ketika online begitu. Oh, iya. Karena ketika awal terjadinya virus corona ini kan terjadi di tempat kami, Mas. Iya, betul. Yaitu di kota Wuhan. Jarak kota Wuhan ke Wuhan ini sekitar 30 menit. 30 menit. Iya. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Naik Masya kereta Allah. cepat.
ketika naik bis 1,5 jam 1,5 jam begitu. Asal mulanya virus ini terjadi di salah satu pasar tradisional, yaitu pasar apa? Pasar Hanko. Di mana semua masyarakat di situ jual bebas. Hewan-hewan liar, babi, semuanya diperjualbebaskan. Awal mulanya virus corona kan dari hewan kelelawar, begitu. Dari itu transmisinya dari hewan ke manusia, setelah itu manusia ke manusia. Luar biasa. Jadi dampak virus corona ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya sangat kasihan sama perekonomian masyarakat sekarang. Banyak orang yang terkendala karena PHK, karena tidak bisa bekerja, begitu. Kita doakan semoga semuanya ini segera pulih, begitu ya. Tapi perlu diketahui, Cina emang awal mulanya virus corona, tapi Cina juga penanganannya sangat cepat daripada negara-negara lain. Ya, bahkan ketika sudah, itulah kehebatannya Cina. Iya, bahkan ketika ada virus muncul, pemerintah langsung sikap tanggap dalam mengatasi hal itu, yaitu dengan membuat 1.200 kamar rumah sakit dalam 10 hari. Luar biasa. Kalau kita di sini 10 hari ngukur tangannya. Ya, mudah-mudahan bukan hanya di Cina, di Indonesia pun yang namanya wabah virus corona ini cepat berakhir, karena bukan hanya pembelajaran Mas Febri saja di Cina. Pembelajaran di pesantren pun sangat amat terganggu. Yang siogianya santri masih belajar nyaman di pesantren, mereka terganggu. Acara haflah, semua acara tercancel. Bukan hanya masalah pembelajaran, bahkan saat ini khususnya di wilayah Jawa Timur sudah mulai akan menerapkan PSBB di Sejatim. Masya Allah, dampaknya itu akan sangat terasa di perekonomian masyarakat. Dan menurut saya, alangkah indahnya jikalau pemerintah ini menerapkan yang namanya lockdown. Soalnya ketika di Cina baru muncul yang namanya virus, terkonfirmasi sekitar 500 orang yang teridentifikasi virus corona, langsung pemerintah menerapkan yang namanya lockdown. Sehingga jalan-jalan di tengah kota itu semuanya ditimbun dengan tanah, sehingga tidak ada aktivitas apapun. Dengan itu yang bisa menyebabkan minimalisirnya virus corona. Berarti menyebar. Pemerintah di Cina itu sudah benar-benar memutus persebaran COVID-19. Benar. Luar biasa upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Cina. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga melaksanakan hal yang sama sehingga bisa membasmi virus corona sampai ke akar-akarnya. Luar biasa. Oh iya Mas, kira-kira setelah berhentinya wabah COVID-19 ini, ada rasa khawatir nggak ketika Mas Febri kembali ke negeri Cina? Tidak. Apalagi di sana kan pusat penyebaran yang paling pertama ada di tempat tinggal Mas Febri sendiri. Benar. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus adalah ciptaan Allah. Yang patut kita takuti di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah satupun di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka semuanya akan aman. Begitu. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa aman dan terjauhkan dari yang namanya virus corona. Amin. Oh iya Mas, untuk tak terasa perbincangan kita sudah cukup lama. Tak terasa. Masya Allah, karena terlalu asik ya. Terlalu asik, terlalu nyaman dengan komunikasi yang sudah kita lalui sudah lebih dari setengah jam. Oh iya Mas, kira-kira sebelum kita tutup pembicaraan kita saat ini, apa sih saran dan tips buat teman-teman santri yang masih berencana untuk kuliah, yang merasa tidak memiliki biaya, yang merasa dirinya tidak bisa melanjutkan kuliahnya lagi? Coba Mas diberi motivasi biar mereka ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan tidak hanya putus sampai ke jenjang SMA. Benar. Tipsnya yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita sudah memiliki rasa keyakinan yang kuat,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pula Allah berikan jalan kemudahan bagi kita semua. Dan kita sepatutnya setiap insan, siapapun, anak petani, anak pejabat dari desa harus memiliki niat yang kuat, mindset yang gede. Jikalau mindset kita gede, insya Allah cita-cita kita juga gede. Apa yang kita butuhkan, insya Allah akan tercukupi juga. Begitu. Dan kita semua harus memiliki yang namanya senjata. Senjata apa? Karena pada zaman sekarang sungguh banyak orang yang pintar, tapi sangat sedikit dengan orang yang beruntung. Betul. Dengan ada apa di balik dengan orang yang beruntung itu? Ada senjata yang paling ampuh di balik itu. Apa itu? Yaitu ada salah satu amalan yang dia istiqomahkan sehingga bisa mengangkat derajatnya, sehingga tiba-tiba tiba-tiba sudah jadi presiden, tiba-tiba sudah jadi bupati, tiba-tiba sudah jadi tentara, jadi dokter, semuanya insya Allah gitu. Itulah kuncinya. Dan kita sepatutnya harus tetap semangat. Ya. Yang jelas harus tidak lepas dari yang namanya belajar. Benar. Senantiasa harus semangat dalam belajar, kapanpun kita harus memiliki himmah yang kuat. Itu selain memiliki himmah yang kuat, mungkin juga kita tidak boleh pesimis. Kadang karena santri biasanya pesimis ketika sudah dihadapkan dengan anak dari negeri, anak dari dari luar. Ketika dihadapkan biasanya minder. Padahal ketika kita sudah memiliki kemauan yang tinggi, insya Allah semua akan bisa dilalui dengan seindah mungkin. Benar sekali. Masya Allah. Karena pada hakikatnya santri itu serba bisa. Multi talenta. Jadi santri tidak perlu khawatir dengan adanya orang di sana di belakangnya lebih pintar. Tidak, santri itu justru yang lebih hebat dari segala. Punya skill. Iya, bukan cuma di dunia, malaikat juga di akhirat nantinya. Amin. Masya Allah. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini bukan sekedar untuk hidup, melainkan hidup untuk yang maha hidup. Itulah hakikat santri. Hidup bukan sekedar untuk hidup, melainkan hidup untuk mati dan hidup kembali setelah mati. Buat apa kita hidup di dunia kalau tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa pesan-pesan yang sudah disampaikan. Jadi buat adik-adik santri yang masih duduk di kelas 3 atau yang masih kelas 2 dan sebagainya, jangan pernah putus semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Jangan pernah merasa tidak memiliki biaya, karena pemerintah sudah, baik pemerintah Indonesia ataupun pemerintah di luar negeri, sudah menyediakan berbagai beasiswa yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana cara kalian untuk menggapai beasiswa tersebut. Betul Mas? Betul. Oke, terima kasih Mas Febri sudah bersedia kita cuap-cuap malam hari ini. Ngobrol santuy kayak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jangan lupa like, subscribe, and Pusaka Sahabat Family. Oh iya, juga jangan lupa guys, Mas Febri di sini juga punya YouTube channel biar kalian tidak ketinggalan update. Nanti juga ketika beliau kembali ke Cina akan terus mengupdate daily activity, bagaimana belajar di Cina dan sebagainya. Klik saja Febri Halim. Betul Mas? Betul. Oke, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.